Bab 6. Anda? Lin Feng sangat marah, tetapi tidak berani melawan. Tangannya terganggu oleh Jiang Ning, orang gila ini. Dia tidak ingin memprovokasi neurosis ini. Lin Qiang mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa itu menantu dari pintu ke pintu yang dia temukan untuk Lin Yuzhen benar-benar gila, dan dia berani mengalahkan Lin Feng di depannya. Aku belum menetap denganmu. Lin Qiang menyipitkan matanya dengan postur merendahkan. Tapi saat dia melihat mata Jiang Ning, dia sepertinya jatuh ke dalam jurang. Kedua kaki tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Seperti melihat binatang yang menakutkan, membuka baskom darahnya. Sungguh tatapan yang mengerikan. Temukan aku untuk menyelesaikan akun? Jiang Ning berkata dengan ringan, sepertinya Anda tidak di sini untuk mengundang Yuzhen untuk kembali bekerja, tetapi untuk membuat masalah. Mendengar ini, Lin Qiang langsung tenang dan menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia tidak ingin menunda hal-hal yang paling penting karena penyakit mental. Setelah menandatangani kontrak ini, kami akan mengurus mereka. Hah, Yuzhen, Lin membutuhkanmu, kembali dan membantu. Dia menatap Lin Yuzhen, tapi tidak ada ketulusan dalam nada suaranya. Lin Yu benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan Sumei pun terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu suatu hari Lin Qiang akan datang secara pribadi untuk mengundang Lin Yuzhen untuk pergi bekerja. Hanya saja sikap mereka sekarang begitu menjengkelkan. Kau sepertinya tidak mengerti. Lin Yu benar-benar tidak tahu cara berbicara. Jiang Ning memberitahunya untuknya. Saya mengingatkan Anda untuk terakhir kalinya, jika Anda meminta bantuan, Anda harus tetap rendah napas. Sikap hari ini tidak cukup baik. Jika Anda bertanya lagi besok, kondisinya akan berbeda. Setelah mendengar ini, ekspresi Lin Qiang akhirnya berubah. Kelopak matanya berkedut dan dia menatap Jiang Ning dengan dingin. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu tanpa Lin Yuzhen, kita tidak akan bisa menandatangani proyek ini? Jangan percaya padaku, Anda mencoba. Jiang Ning masih tenang, dengan tenang membiarkan Sumei dan Lin Yuzhen keduanya terlihat sedikit tercengang. Apakah ini benar-benar anak mertua gelandangan yang baru saja mereka sewa? Lin Yuzhen, ayahku memberimu kesempatan, tidak tahu bagaimana menghargainya. Lin Feng berkata dengan marah. Lin Yu benar-benar berdiri, dan berkata dengan tegas, saya tidak jarang. Bagus. 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 Lin Qiang bahkan mengucapkan 3 kata yang baik, melirik 3 Jiang Ning, dan melihat ruang belakang tanpa senyuman, dan berteriak, Lin Wen, Anda adalah kepala keluarga, Anda adalah salah satu yang baik. Setelah selesai berbicara, dia mendengus, berbalik Lin Feng dan pergi. Pintu ruang dalam terbuka pada saat ini, dan Lin Wen berguling keluar dari kursi roda, pucat. Lin Qiang tidak pergi, dia tidak berani keluar. Kakak laki-laki itu marah? Lin Wen sedikit malu-malu, apa yang bisa saya lakukan? Sumei meliriknya, tidak marah. Di mana kau ketika putrimu diintimidasi? Ini bagus sekarang, dan bertanya kepada mereka apa yang harus dilakukan. Ini bukan hanya pekerjaan, saya tidak jarang. Lin Yu benar-benar menatap orang tuanya. Ayah, Bu, jangan khawatir, aku bisa memberimu makan. Sumei menatap putrinya, merasa tertekan. Tanggung jawab keluarga ini bertumpu pada pundaknya. Dia ingin mengurus Lin Wen, hanya untuk membantu Lin Yuzhen, tapi dia tidak bisa banyak membantu. Dan aku. Jiang Ning berkata, aku juga akan menjagamu. Dalam waktu singkat, Lin Wen dan Sumei sama-sama memandang Jiang Ning. Baru saja Jiang Ning memberi Lin Feng tamparan, hanya karena dia kasar pada Sumei. Sumei ada di matanya. Bahkan jika dia tidak suka Jiang Ning lagi, dia tidak bisa mengatakan apa-apa pada saat ini. Aku pergi untuk memasak. Sumei berbalik dan pergi ke dapur. Lin Wen tidak tahu harus berkata apa, jadi dia memasuki ruang belakang lagi dan menutup pintu. Lin Yu benar-benar menarik Jiang Ning ke dalam rumah, masih sedikit terkejut. Kau, apa yang baru saja kau katakan? Aku berkata, aku akan mengurus orang tuaku bersamamu. Apa? Lin Yu menatap Jiang Ning dengan tercengang. Dia tidak menerima Jiang Ning sebagai suaminya. Dia bahkan bertanya-tanya, kapan Jiang Ning akan menjelaskan bahwa itu mereka tidak mungkin. Ini bukan hanya karena latar belakang Jiang Ning, dia 10 tahun lebih tua dari dirinya sendiri. Paman? Lin Yu benar-benar ragu-ragu. Anda siap untuk menandatangani kapan saja dan menyesuaikan status Anda.
Mendengar apa yang dikatakan Jiang Ning, Lin Yu benar-benar lupa apa yang akan dia katakan. Paman mereka benar-benar akan datang dan memohon padaku lagi? TN proyek Huang memang sesuatu yang telah dia tindak lanjuti, tetapi detailnya hampir sama, hanya menandatangani kontrak dan mengambil formalitas. Siapapun bisa menandatanganinya, jadi mungkin Anda harus pergi sendiri? Belum lagi, Lin Qiang dan putranya terhubung dengan sangat baik di kota Donghai. Tidak bisa lebih mudah untuk menemukan seseorang untuk dicocokkan. Yah, kau harus. Jiang Ning mengatakannya dengan sangat sederhana. Lin Qiang dan anaknya kembali ke rumah. Boom. Lin Feng langsung menghancurkan cangkir teh di atas meja. Keterlaluan. Dia menderu. Ayah, mengapa kamu menghentikanku? Aku ingin membunuh neurosis itu. Ditampar 2 kali oleh Jiang Ning satu demi satu, dan ini akan menyebar. Mengapa Lin Feng menamparnya di Laut Cina Timur? Bagaimana orang lain akan menertawakannya? Dia dipukuli oleh penyakit mental. Jangan gila, mereka tidak melakukan pembunuhan. Lin Qiang mendengus. Dia tidak menyangka bahwa itu dia ingin memilih suami terburuk Lin Yuzhen, tetapi dia memilih orang gila. Orang seperti ini bukan pilihan terakhir, dia tidak ingin memprovokasi dia sama sekali. Hanya, mengapa mata Jiang Ning begitu mengerikan? Bahkan orang-orang yang telah menjadi pusat perbelanjaan seperti saya sedikit takut ketika mereka melihatnya. Dia neurotik, jadi itu normal baginya untuk takut. Ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Lin Yuzhen, jalang itu, masih mengharapkan kita untuk memohon padanya dengan suara rendah, dia bermimpi. Dia tidak percaya. Tanpa Lin Yuzhen, proyek ini tidak bisa diturunkan. Lin Qiang menyipitkan matanya, mengeluarkan ponselnya, dan membuat beberapa panggilan. Lalu aku akan merepotkanmu, aku mengundangmu untuk makan malam di lain hari. Dia menemukan seseorang yang mengenal TN Huang dan membuat pertandingan. Rincian proyek hampir dibahas. Menandatangani kontrak hanyalah formalitas. Dia tidak percaya bahwa itu Presiden Huang bersedia mengorbankan manfaat besar bagi seorang wanita kecil. Jangan khawatir, Tuan. Li dan perusahaannya sering bekerja sama dengan Emer Huang. Tidak ada yang salah dengan meminta dia untuk membantu. Meskipun ada harga yang harus dibayar, itu lebih baik daripada cemberut ke keluarga Lin Yuzhen. Mendengar ini, Lin Feng akhirnya lega. Ayah, ketika proyek ini selesai, saya ingin mengusir keluarga Lin Yuzhen dari Laut Cina Timur. Pikiran jahat melintas di mata Lin Feng. Jika bukan karena dia adalah saudara perempuan saya akan berpikir. Lin Feng, jangan berlebihan. Jika kakekmu tahu, kamu akan selesai. Lin Feng langsung tenang. Dia hanya berpikir tentang hal itu. Meskipun Lin Yu benar-benar terlihat cantik, apakah dia ingin ada wanita? Ring ling ling. Ayah dan anak itu sedang berbicara ketika telepon seluler Lin Qiang berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah Emerly yang kembali. Sepertinya masalah ini telah diselesaikan. Emerly, bagaimana itu? Untuk Anda, itu mudah. Lin Qiang, apa kedamaian pikiran Anda? Kau telah menyinggung TN Huang, jadi biarkan aku pergi ke masalah? Sekarang bahkan kerjasama perusahaan saya mengerikan. Aku ibumu. Kamu sengaja menipuku, aku menurunkan ini. Di sana, TN Li menutup telepon setelah dia berteriak padanya. Lin Qiang terkejut. Apa artinya? Bahkan tidak bisa mengatakan hal-hal baik untuk TN Li? Bahkan TN proyek Li semuanya kotor? Apa yang selalu dimaksud Huang ini? Ayah, tidak akan Anda benar-benar ingin kita untuk menurunkan napas kita untuk memohon Lin Yuzhen, kan? Apel Adam Lin Feng meluncur. Bab 7. Bahkan tidak bisa mengatakan hal-hal baik untuk TN Li? Tidak berarti bahwa TN Li dan TN Huang masih teman sekelas sebelumnya, dan hubungan itu sangat baik. Lin Feng masih sombong sekarang, tapi sekarang dia tidak bisa tersenyum. Jika Lin Yu hanya bisa menandatangani, maka mereka hanya bisa pergi dan memohon padanya dengan suara rendah. Wajah Lin Qiang pucat. Dia tidak berharap itu menjadi begitu sulit. Lin Yuzhen ini, metode apa yang dia gunakan untuk membuat Presiden Huang melindunginya dengan cara ini? Wanita ini? Lin Qiang mencibir, tampaknya dia telah melakukan pekerjaan yang baik di tempat tidur, dan dia murni dalam mode biasa, semua palsu. Jika dia tidak melayani TN Huang baik, akan TN Huang melindunginya seperti ini? Sial. Sekarang dia akan bertanya pada Lin Yuzhen.
Sejujurnya, ini tidak mungkin. Dia akan mengemis seekor anjing, dia tidak bisa memohon keluarga Lin Wen untuk sampah. Ring ling ling. Ponsel Lin Feng berdering lagi. Dia melihat nomor dan wajahnya bahkan lebih jelek. Ini kakek. Lin Feng hampir menangis. Apa yang paling ditakutinya sekarang adalah menjawab panggilan Lin Xiao. Sekarang dia bertanggung jawab atas proyek ini. Jika ada yang tidak beres, dia adalah orang pertama yang bertanggung jawab. Menangkap. Lin Qiang berkata. Lin Feng hanya bisa terhubung. Jika Anda tidak menjawab panggilan kakek, konsekuensinya akan lebih serius. Kakek. Lin Feng memanggil. Xiao Feng, bagaimana proyek Emer Huang? Lin Xiao langsung ke intinya. Proyek ini adalah apa yang paling dia pedulikan sekarang. Bagaimanapun, ini terlalu penting. Keluarga Lin telah menginvestasikan terlalu banyak sumber daya di dalamnya. Baiklah, semuanya berjalan dengan baik. Lin Feng melirik Lin Qiang, melihatnya mengedipkan mata, dan berbohong dengan cepat, ketika Huang punya waktu, dia bisa menandatangani kontrak segera. Itu bagus. Lin Xiao berkata, Anda dapat memberi saya perhatian, proyek ini tidak boleh dilewatkan, ada yang tidak beres, saya ingin Anda terlihat baik. Teleponnya menutup telepon. Telapak tangan Lin Feng berkeringat. Apa temperamen kakeknya? Dia tahu terlalu baik. Jika ada masalah, itu tidak dapat diselesaikan dengan mengabaikan diri sendiri dan memukul diri sendiri. Ayah, apa yang bisa saya lakukan? Lin Feng hampir menangis. Lin Yu benar-benar seorang jalang, melemparkan kentang panas ini untuk dirinya sendiri, dia bunuh diri. Wajah Lin Qiang bahkan lebih jelek. Apakah mereka dua ayah dan anak, benar-benar ingin pergi ke keluarga Lin Wen dan memohon dengan suara rendah? Mereka sombong sebelumnya, dan tidak menempatkan Lin Yuzhen di mata mereka sama sekali. Jadi mereka pergi untuk memohon, apa perbedaan antara ditampar dua kali? Dia Lin Qiang tidak mampu kehilangan orang ini. Lin Feng, Anda pergi. Lin Qiang berpikir untuk waktu yang lama, dan berkata, pergilah ke Lin Yuzhen. Tidak apa-apa untuk menjaga napas Anda turun. Bahkan jika Anda meminta Anda untuk berlutut, Anda dapat berlutut untuk saya selama Lin Yuzhen menandatangani kontrak untuk saya. Ayah. Apakah Anda ingin saya berlutut dan mengemis? Lin Qiang meraung, matanya merah. Lin Feng ingin wajah, dia ingin wajah bahkan lebih Lin Qiang. Hal ini benar-benar memalukan baginya untuk meminta seorang tetua untuk mengemis yang lebih muda. Lin Feng galak dan tidak berani mengatakan sepatah kata lain. Kejadian ini dianggap disebabkan olehnya. Jika wajah Lin Qiang terpengaruh olehnya, maka dia benar-benar akan dipukuli sampai mati. Lin Feng harus mengertakkan giginya, dan berjalan menuju rumah Lin Yuzhen yang suram. Dan kemudian, keluarga Lin Yuzhen, itu terbuka untuk makan malam. Meja makan tidak terlalu besar, dan 4 orang itu sendirian, diam. Ini adalah keluarga Lin Yuzhen. Untuk pertama kalinya, 1 orang lagi makan. Masih menantu mereka. Lin Wen tidak pernah berbicara saat makan malam, dan Sumei tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak suka Jiang Ning, dan dia tidak lebih menyukai putrinya. Dia menikahi pria yang tidak berharga. Tapi di sore hari Jiang Ning berdiri dan berdiri untuk dirinya sendiri. Dia tidak buta dan tidak bisa berpura-pura tidak terlihat. Dan Lin Yuzhen juga tidak tahu harus berkata apa. Sebaliknya, itu Jiang Ning, seperti di rumahnya sendiri, tanpa kesopanan sedikit pun. Ibu, keahlianmu enak, rasanya enak. Aku tidak tahu berapa lama aku belum makan hidangan yang lezat seperti itu. Bisakah saya memiliki mangkuk lain? Hidangan di atas meja kurang gemuk tetapi lebih vegetarian, tetapi penampilan Jiang Ning benar-benar rakus. Sama seperti ini, Lin Yu benar-benar berpikir bahwa itu ketika dia berkeliaran di luar, dia mungkin sudah terlalu lapar. Tanpa menunggu reaksi Sumei, Lin Yuzhen mengambil alih mangkuk nasi Jiang Ning dan pergi untuk membantunya menyajikan mangkuk lain. Terima kasih, istri. Kata istri membuat tangan Lin Yuzhen memegang sendok beras gemetar. Suasananya sedikit canggung, dan pintu berdering lagi. Lin Wen mendongak, lalu ingin masuk ke ruang belakang, tetapi Sumei melotot dengan keras, dan harus tinggal di sana. Siapa? Sumei memanggil. Bibi, ini aku, Lin Feng. Dalam suara ini, saya mendengar beberapa keengganan dan ketidakberdayaan. Sumei segera melirik Lin Yu kebenaran, mengapa dia datang lagi?
Apakah tidak mungkin, benar-benar seperti apa yang dikatakan Jiang Ning, datang untuk meminta Lin Yu menjadi nyata? Ibu dan anak perempuan itu segera menatap Jiang Ning, tetapi Jiang Ning hanya menundukkan kepalanya untuk dimakan. Sumei berjalan ke pintu dan membuka pintu, Lin Feng segera memasang wajah tersenyum. Bibi, bagaimana dengan makan? Apakah hujan itu benar-benar ada? Ekspresi Lin Feng yang sangat menyanjung, dia bahkan tidak tersenyum begitu menyanjung ayahnya. Dia mengambil penyelidikan, melihat Lin Yuzhen duduk di sana, dan berkata dengan tergesa-gesa, Yuzhen, hal sebelumnya semuanya salah dengan saya. Aku minta maaf padamu. Jika Anda tidak ingat penjahat, tolong maafkan saya kali ini. Lin Yuzhen dan mereka bertiga tercengang. Lin Feng benar-benar bisa memohon belas kasihan dengan suara rendah? Lines Group tidak bisa hidup tanpamu. Ini hanya 1 hari sejak kau pergi. Apa kekacauan di perusahaan? Lin Feng melengkungkan pinggangnya sedikit dan menyeringai, Anda kembali, ada banyak proyek, menunggu Anda menjadi tuan rumah. Dia berbicara, tapi dia mengutuk di dalam hatinya. Ketika proyek ini berakhir, mari kita lihat bagaimana saya membersihkan keluarga. Di mana ayahmu? Lin Yu benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya, Jiang Ning yang membantunya berbicara lagi. Sambil makan makanan, dia melirik Lin Feng, mengapa dia tidak datang? Lin Feng marah, tapi masih terus tersenyum. Ayah saya terlalu sibuk, jadi dia meminta saya untuk datang dan meminta maaf kepada Yuzhen. Saya juga berharap saudara ipar saya bisa memaafkan saya dan tidak menjadi seperti saya. Lin Feng bisa benar-benar bernada rendah. Bahkan Jiang Ning, menantu dari pintu ke pintu, dia meminta maaf. Tidak. Aku tidak tahu, Jiang Ning langsung menggelengkan kepalanya, ini benar-benar ayahmu yang memecat Yu. Jika Anda ingin meminta maaf, dia harus datang, jika tidak kami tidak akan menerimanya. Lin Feng akan segera meledak. Anda begitu inci. Kau? Lin Feng memiliki dorongan untuk berteriak padanya. Neurosis ini? Jenis neurosis apa? Lin Yuzhen dan beberapa orang juga melihat Jiang Ning, takut Jiang Ning akan memperburuk keadaan. Lin Feng datang untuk meminta maaf, hal ini, atau hanya membiarkannya pergi. Mereka adalah 2 ayah dan anak laki-laki, tidak mudah untuk menyinggung perasaan mereka. Ayah, ibu, Yu benar-benar putrimu yang berharga. Dia salah sebelumnya, dan itu milikmu. Jiang Ning menelan gigitan terakhir beras, dia adalah istriku sekarang, dan aku harus merawatnya jika dia dirugikan. Dia berdiri, jejak niat membunuh melintas di matanya. Siapapun yang berani menggertak istri saya akan memintanya membayar harganya. Tiba-tiba, aura pembunuh yang menakutkan langsung mendinginkan udara di sekitarnya dan mendekati Lin Feng, menekannya ke dalam kedinginan. Jiang Ning, jangan terlalu jauh. Lin Feng tidak tahan. Dia bahkan siap untuk berlutut. Ya, Jiang Ning tidak melihat dia meminta maaf sama sekali, dan berlutut bukanlah apa-apa. Biarkan ayahmu meminta maaf, jika tidak, dengan risikomu sendiri. Jiang Ning tidak sopan, bukankah itu akan terjadi? Makanan keluarga kami sudah dimakan, dan tidak ada anjing yang tersisa. Bab 8. Lin Feng mengertakkan giginya dengan marah. Dia menurunkan postur tubuhnya dan memohon dengan suara rendah. Ini adalah sikap Jiang Ning? Saya memberi mereka langkah ke bawah, mereka masih tidak tahu harus berbuat apa. Kamu menungguku. Lin Feng mengutuk, takut Jiang Ning mungkin memulai saraf lain, jadi dia melarikan diri. Di dalam ruangan, Sumei dan Lin Wen saling memandang, dan pada saat yang sama melihat Lin Yuzhen. Apakah ini akan memperburuk keadaan? Sebelum Lin Feng pergi, dia jelas mengancam mereka. Lin Yu benar-benar khawatir. Dia tahu siapa Lin Qiang dan anaknya. Dia tidak pernah menganggap Lin Wen sebagai adik laki-lakinya, jadi tentu saja dia tidak akan menganggap keluarga Lin Wen sebagai kerabat. Mengganggu dia, orang seperti ini bisa melakukan segalanya. Tidak akan. Jiang Ning berkata dengan ringan, dia meminta kami untuk menunggu. Kami hanya menunggu. Setelah selesai berbicara, Jiang Ning langsung membersihkan piring. Sumei melihatnya dan buru-buru berjalan untuk mengambilnya. Aku akan datang, aku akan datang. Bibi ini memiliki temperamen buruk. Dia tidak berpikir sebelumnya, tapi sekarang, Jiang Ning jelas ingin melindungi keluarga mereka dan mencegah Lin Qiang dan anaknya dari diintimidasi. Apakah ini benar-benar gelandangan? Ibu sudah bekerja keras. Jiang Ning tersenyum.
Dia memasuki peran dengan sangat cepat. Lin Wen sedikit gugup, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, dan keluarga ini tidak pernah menjadi keputusan akhir. Dia harus bersembunyi di ruang belakang lagi, dan menutup pintu dengan gentar. Kau benar-benar menyinggung mereka sekarang. Lin Yu benar-benar mendesah. Lin Feng datang untuk meminta maaf, sikapnya cukup baik, dia tidak melihat Lin Feng menundukkan kepalanya selama bertahun-tahun. Dia bahkan berpikir untuk membuat isu-isu besar lebih kecil, agar tidak mengintensifkan konflik. Tapi Jiang Ning mengabaikannya dan harus meminta maaf oleh Lin Qiang sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin bagi paman yang jahat dan egois yang ingin menyelamatkan muka untuk menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada mereka. Anda salah? Jiang Ning memiliki mata yang jernih, mereka menyinggung saya. Aku bilang, tidak ada yang diizinkan untuk menggertakmu. Tatapan di matanya membuat Lin Yu benar-benar bingung. 1 jam berlalu. Setelah Sumei mencuci piring, ketika Jiang Ning sedang mandi, ia buru-buru masuk ke rumah Lin Yuzhen. Ibu? Yuzhen, siapa Jiang Ning ini? Sumei berbisik, bagaimana perasaanku, dia sedikit berbeda denganmu. Lin Yu benar-benar tersipu. Apa yang kau bicarakan? Kita tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Dia menggigit bibirnya, tetapi sejak melihat Jiang Ning, orang ini telah melindungi dirinya sendiri, melindungi keluarganya, dari diintimidasi oleh Lin Qiang dan putranya. Apakah Anda benar-benar membiarkan dia tidur di kamar Anda di malam hari? Inilah yang Sumei khawatirkan. Meskipun Jiang Ning adalah suami asli Lin Yu dalam nama sekarang, mereka masih tidak ingin mengakuinya kepada keluarga mereka. Dia sakit mental. Dia khawatir Jiang Ning akan menyakiti Lin Yuzhen. Lin Yu benar-benar ragu sejenak, memikirkan mata Jiang Ning yang jernih. Dia tidak akan menyakitiku. Mencicit. Pintu kamar mandi terbuka, dan Sumei buru-buru berjalan keluar, menyinkronkan bibir. Saya memiliki batang besi di rumah saya, hubungi saya jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Lin Yu benar-benar memerah, dan bikugu.www.bikuge.vip memiliki detak jantung yang sengit. Benar-benar ingin Jiang Ning tidur di kamarnya? Pintu di luar itu mengetuk lagi. Lin Wen tampak seperti kucing yang ketakutan, dengan semua pori-porinya terbuka. Sumei juga memucat. Datang. Lin Qiang ada di sini. Dengan amarahnya, dia pasti tidak akan menanggungnya. Hancur. Bahkan Lin Yuzhen tidak bisa membantu menjadi gugup. Dia berjalan ke ruang tamu dan melihat pintu, seolah-olah ada puluhan memegang tongkat di belakang pintu. Keluarga itu seperti musuh besar. Buka pintunya. Jiang Ning menyeka kepalanya dengan handuk, dan tersenyum dan berkata, seorang tamu ada di sini. Penampilan kasualnya membuat Lin Yu benar-benar tak berdaya. Apakah orang ini benar-benar tidak takut, atau apakah itu penting? Dia berjalan ke pintu, membuka pintu, dan Lin Qiang terlihat, diikuti oleh Lin Feng. Hujan itu benar. Wajah Lin Qiang tidak cantik. Tapi masih meremah senyum, Badi datang ke pintu, maafkan padamu. Lin Yu benar-benar terkejut. 2 Sumei yang telah diposting di pintu untuk menguping juga terkejut. Lin Qiang benar-benar datang untuk meminta maaf? Itu adalah kesalahpahaman untuk mengusir Anda. Semuanya adalah kesalahan Lin Feng. Aku sudah mengajarinya. Lin Qiang menunjuk, dan Lin Feng segera menundukkan kepalanya. Maaf, Yuzhen, aku salah, tolong maafkan aku. Paman juga salah dalam hal ini. Akulah yang memecatmu tanpa menyelidikinya dengan jelas. Lin Qiang berkata, saya harap Anda bisa memaafkan Paman, perusahaan membutuhkan Anda. Nadanya sangat tulus. Jika Lin Yu benar-benar tidak setuju, itu tidak akan berhasil. Besok, aku akan menyambutmu di pintu perusahaan, mengembalikan posisimu, dan menjelaskan kepada semua orang secara langsung, dan memberimu keadilan. Lin Qiang berkata. Berbicara tentang hal ini, permintaan maaf dapat dikatakan penuh dengan ketulusan, dan sikapnya sangat rendah hati. Melihat pinggang Lin Qiang yang sedikit membungkuk, Lin Yu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia tanpa sadar melirik ke belakang dan melihat Jiang Ning mengangguk, dan kemudian dia setuju. Paman, aku tahu, aku akan kembali besok. Yah, besok, aku akan berada di gerbang Lin Group, menunggumu, selamat malam. Setelah selesai berbicara, Lin Qiang dan anaknya pergi. Menutup pintu. Wajah Lin Yuzhen masih penuh dengan ketidakpercayaan.
Lin Qiang secara pribadi datang untuk meminta maaf. Sikapnya masih begitu tulus. Kapan dia bertemu? Big Brother benar-benar datang untuk meminta maaf? Lin Wen membuka pintu, bibirnya gemetar dan matanya sedikit merah. Apakah keluarganya diintimidasi oleh Lin Qiang selama bertahun-tahun? Kapan dia meminta maaf? Di matanya, dia hanya akan mempermalukan keluarga Lin. Jika bukan karena hubungan darah, mereka akan mengusir keluarga mereka dari keluarga Lin sejak lama. Datanglah dan minta maaf. Dia datang. Sumei juga sangat bersemangat, tampaknya depresi terlalu lama, beberapa tidak bisa mengendalikan emosinya. Menjadi menantu perempuan dalam keluarga Lin tidak hanya bergantung pada wajah orang tua, tetapi juga di wajah kakak laki-laki. Dia merasa tidak nyaman selama beberapa dekade. Baru saja mendengar permintaan maaf Lin Qiang yang bernada rendah, keluhan Sumei bahkan lebih tak tertahankan. Ini kadang-kadang menundukkan kepalanya dengan kami. Sumei hampir menangis. Melihat penampilan orang tuanya, Lin Yu mengambil napas dalam-dalam. Dia selalu tahu bahwa orang tuanya diintimidasi oleh pamannya dan menderita mata dingin dan keluhan. Tapi hari ini, bahkan jika hanya sekali, itu sudah cukup untuk melihat Lin Qiang menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa membuat Anda merasa bersalah. Jiang Ning mengeringkan rambutnya, istri saya, tidak ada yang bisa menggertak, dan istri dan ibu mertua saya adalah sama. Setelah selesai berbicara, keluarga Lin Yuzhen memandang Jiang Ning dengan kosong. Paman dan bibi yang datang ke pintu ini benar-benar berbeda. Kemudian, meninggalkan rumah Lin Yuzhen, wajah Lin Qiang tenggelam sepenuhnya, sangat suram. Lin Feng mengikuti di belakang, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jiang Ning memaksa Lin Qiang untuk datang ke pintu dan meminta maaf dengan suara rendah, yang sama saja menampar wajahnya dengan keras. Besok, beritahu semua karyawan untuk menyambut Lin Yuzhen di pintu perusahaan 1 jam lebih awal. Lin Qiang mencibir, dengan wajah ganas. Selain itu, diam-diam merilis berita bahwa itu Lin Yuzhen memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Huang Song, memaksa Lin Group untuk menundukkan kepalanya. Aku ingin melihat apakah Lin Yu benar-benar memiliki wajah untuk tinggal di Lin Group. Bab 9. Larut malam. Ketika tiba waktunya untuk pergi tidur, Lin Yu benar-benar tidak bisa tidur. Dia gugup. Bahkan jika dia berpikir bahwa itu pasti ada lebih banyak orang baik daripada orang jahat di dunia, Jiang Ning, dia hanya tahu 1 hari setelah semua. Selain itu, informasi mengatakan bahwa Jiang Ning sakit mental. Bagaimana jika dia tidak bisa mengendalikannya? Di lantai, Jiang Ning terbaring di sana, dan dia bisa merasakan napas Lin Yu benar-benar tegang. Anda tidak perlu menempatkan gunting di bawah bantal. Jiang Ning berkata, tidur dengan tenang, selamat malam. Setelah selesai berbicara, Jiang Ning menutup matanya terlebih dahulu. Lin Yuzhen terkekeh di hatinya dan mengambil tangannya dari bantal. Dia menggigit bibirnya. Bagaimana Jiang Ning tahu bahwa itu dia menempatkan gunting? Dia tidak akan menyakitiku. Saya tidak tahu apa yang terjadi, pikiran Lin Yuzhen menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Memikirkan hal ini, dia santai dan menutup matanya untuk tidur. Suatu malam, tidak ada yang salah satu sama lain. Lin Yu benar-benar bangun dan tidur dengan tenang. Ketika dia berjalan di luar rumah, Jiang Ning sudah sarapan. Tapi mata Sumei merah, dan dia jelas tidak tidur nyenyak. Cepat dan makan sarapan, ibu sedang sibuk bangun pagi-pagi sekali. Jiang Ning benar-benar dipersilakan. Melihat Lin Yuzhen telah memasuki kamar mandi, Sumei dengan cepat mengikuti. Tadi malam, dia tidak memperlakukanmu. Tidak, Bu. Lin Yu benar-benar tersipu, dia tidur di lantai dan tidak menyentuhku. Jika kau bilang itu, Lin Yuzhen sedikit tersinggung di dalam hatinya. Saya tidak tahu apakah saya harus memuji Jiang Ning sebagai pria tegak, atau saya tidak memiliki pesona. Mustahil, Lin Yu benar-benar tumbuh dengan bunga, dan surat cinta yang dia terima dibakar, dan dia bisa merebus panci bubur. Mendengar ini, Sumei merasa lega. Dalam hatinya, dia masih berharap bahwa itu ketika waktunya tepat, Lin Yu benar-benar terpisah dari Jiang Ning, mereka tidak sama. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk bekerja. Setelah sarapan, Jiang Ning ingin mengirim Lin Yuzhen untuk bekerja. Tidak, aku akan pergi sendiri. Lin Yuzhen berkata, Anda masih tinggal di rumah, itu berbahaya untuk pergi keluar. Bagaimana jika Lin Feng diam-diam menyerang Jiang Ning lagi? Tidak apa-apa, mereka tidak berani.
Jiang Ning sedikit mengerutkan kening ketika Lin Yu benar-benar mendorong mobil listrik. Apakah Anda mengendarai sepeda listrik? Sebagai cucu dari keluarga Lin, kondisi kehidupan memang tidak terlalu baik. Terima kasih, kalau begitu. Lin Yu benar-benar sulit untuk menolak, jadi dia meminta Jiang Ning untuk membawanya dengan sepeda dan bersembunyi di belakang Jiang Ning. Setidaknya tidak akan tertiup angin dingin. Perasaan ini sedikit berbeda. Gerbang dari markas besar grup Lin. Pada saat ini, ratusan karyawan, semua berdiri di pintu, menyapa Lin Yuzhen. Hanya saja kemarahan dan ketidakpuasan dapat dilihat dengan jelas di wajah semua orang. Pada pukul 1 atau 2 pagi tadi malam, mereka menerima pemberitahuan bahwa mereka harus tiba di perusahaan 1 jam sebelumnya, hanya untuk menyambut Lin Yuzhen. Mengapa? Terutama ketika gosip keluar, Lin Yu ini benar-benar terhubung dengan Presiden Huang yang terkenal dan dengan sengaja menekan Lin Group. Belum lagi kerugian besar keuntungan Lin, tetapi juga pemikiran yang disengaja bahwa ia tidak akan pergi bekerja tanpa pergi bekerja. Bahkan Presiden Lin Qiang, pamannya, harus berbisik dan memohon padanya untuk pergi bekerja. Tidak dapat diterima. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Sekelompok karyawan penuh dengan kebencian. Lin Qiang berdiri di depan, tentu saja bisa merasakan kemarahan semua karyawan. Ini adalah efek yang dia inginkan. Dia tidak percaya Lin Yuzhen, yang memprovokasi kemarahan publik, masih bisa tinggal di Lin Group. Ketika dia selesai menandatangani kontrak, dia akan keluar dari itu. Apakah Anda menelepon Pak Huang? Lin Qiang bertanya. Saya memukul, mengatakan bahwa itu Lin Yuzhen datang untuk menandatangani, dan dia mengatakan dia akan datang secara pribadi. Lin Feng penuh dengan kecemburuan. Dia pergi untuk menandatangani kontrak, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihat Mr. Huang. Tapi Lin Yuzhen datang untuk menandatangani dan Mr. Huang datang ke keluarga Lin secara pribadi. Wanita ini benar-benar memiliki sarana. Lebih baik dengan cara ini, biarkan seluruh keluarga Lin melihat, Lin Yu benar-benar nyata. Jiang Ning mengendarai sepeda listrik, dan Lin Yu benar-benar tidak punya tempat untuk meletakkan tangannya di belakangnya. Jadi dia harus dengan lembut menggenggam pakaian Jiang Ning. Aku tidak mengharapkannya. Dari kejauhan, Jiang Ning melihat Lin Qiang dan sekelompok karyawan berdiri di pintu, dengan sedikit main-main berkedip di wajahnya. Lin Qiang ini tampaknya benar-benar sembrono. Lin Yu benar-benar keluar dari mobil, dan langsung terkejut. Bukankah itu hanya Lin Qiang? Mengapa semua karyawan menunggu diri mereka sendiri? Dia tiba-tiba sedikit sempit. Selamat datang Nona Lin kembali. Lin Feng menatap, dan sekretarisnya langsung berteriak. Segera, ratusan karyawan berteriak serempak. Lin Yu dapat dengan jelas merasa bahwa itu nada mereka penuh dengan kemarahan, kebencian, ketidakpuasan, dan bahkan penghinaan. Setelah berada di angin dingin begitu lama, tidak ada yang akan merasa bahagia di dalam hatinya. Dia tidak berharap bahwa itu Lin Qiang akan memiliki permintaan seperti itu. Yuzhen, apakah kamu puas sekarang? Lin Qiang memiliki senyum di wajahnya, tapi kata-kata ini terdengar sedikit aneh. Tampaknya semua yang mereka lakukan benar-benar dibuat oleh Lin Yu, dan mereka hanya bisa berkompromi. Wajah Lin Yuzhen sedikit merah, dan dia canggung tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tidak ada gunanya menjelaskan bagaimana dia menjelaskan, kan? Mata karyawan itu menatapnya, hampir membunuhnya. Kepuasan, benar. Jiang Ning mengangguk, melirik Lin Qiang, dan berkata dengan ringan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kata-kata itu membuat mata Lin Qiang meledak menjadi api secara instan. Apa yang dimaksud Jiang Ning? Sepertinya memuji seekor anjing. Apa yang ingin dia katakan? Tapi Jiang Ning telah mengabaikannya dan berjalan langsung ke perusahaan dengan Lin Yuzhen. Menurutmu siapa kamu? Ini sangat arogan, tidak heran Lin Yu begitu sombong, bukankah dia hanya seorang menantu dari pintu ke pintu? Saya mendengar bahwa dia masih seorang tunawisma, dan sakit mental. Lin Yu benar-benar terasa sangat berat. Sekelompok karyawan berbisik. Keluhan itu bahkan lebih besar. Mereka sedikit tidak bisa dipercaya pada awalnya, Lin Yu benar-benar orang seperti itu. Setelah semua, dia memiliki banyak kontak satu sama lain. Tapi sekarang, suami Lin Yuzhen yang tidak berguna begitu arogan dan berani mengejek Lin Qiang. Bukankah Lin Yu benar-benar lebih mendominasi? Sepertinya mereka berpura-pura sebelumnya. Terlalu munafik. Mata Lin Yuzhen sedikit merah, dia tidak tuli, dan beberapa kata tidak keras, tetapi mereka masih masuk ke telinganya.
Dia dirugikan, hal-hal ini tidak dilakukan sendiri. Jangan peduli dengan pendapat orang lain. Jiang Ning berbisik, orang-orang yang tidak bisa mencapai Anda akan mencoba memfitnah Anda, mengerti? Lin Yu menatap Jiang Ning dengan kosong dan mengangguk. Lin Qiang kembali mengatur kantor untuknya, sebuah ruangan terpisah, lebih besar dari miliknya sendiri, dan itu mewah. Adalah untuk membuat karyawan lain tidak puas. Lin Yu benar-benar ingin menolak, tetapi Jiang Ning mendorong pintu langsung masuk, tanpa basa-basi. Di matanya, istrinya dirugikan dengan tinggal di kantor seperti itu. Ayah, semua orang di perusahaan sekarang benar-benar membenci Lin Yu. Lin Feng menyombongkan diri untuk sementara waktu, dan neurosis itu. Lin Qiang mencibir. Untuk berurusan dengan seseorang, ada cara untuk berurusan dengan Lin Yuzhen di daerah kecil, dan dia tidak perlu menghabiskan banyak pemikiran. Apakah Presiden Huang sudah tiba? Seharusnya akan segera datang. Lin Qiang mengangguk. Tunggu, Lin Yu benar-benar akan menunjukkan warna aslinya. Anda berkata, neurotik Jiang Ning, jika dia tahu istrinya adalah oleh Presiden Huang, apakah dia akan memiliki serangan neurotik dan membunuh Presiden Huang? Berbicara, wajah ayah dan anak penuh dengan main-main. Bab 10. TN Huang ada di sini. 5 mobil mewah depan dan belakang, Bentley memimpin, penuh momentum. Di kota Donghai, nama Huang Yuming cukup terkenal. Ada banyak industri di bawah namanya, dan kekayaannya berada di peringkat 3 besar. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa Huang Yuming berubah dari nol menjadi kekayaan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Bekerja sama dengannya hampir merupakan keuntungan yang stabil. Lin Group menginvestasikan banyak sumber daya untuk proyek ini. Lin Yu benar-benar bekerja keras untuk tujuan ini selama setengah tahun, begadang dan bekerja lembur setiap hari. Proyek ini akhirnya dinegosiasikan, dan hampir waktunya untuk menandatangani kontrak. Tidak ada yang berpikir bahwa itu Huang Yuming, yang terkenal karena temperamen buruknya, benar-benar akan datang ke pintu untuk menandatangani kontrak dengan Lin. Ini tidak pernah sebelumnya. Mr. Huang. Di pintu, Lin Qiang sudah menunggu. Melihat mobil Huang Yuming berhenti, dia segera melangkah maju untuk menyambutnya. Selamat datang, selamat datang. Huang Yuming hanya mengangguk sedikit dan menyapu sekitar. Di mana Nona Lin Yuzhen? Lin Qiang tidak memberitahu Lin Yuzhen bahwa itu Huang Yuming akan datang untuk menandatangani kontrak hari ini. Tapi dia mengambil eksekutif perusahaan sendiri, dan mereka semua meniup angin dingin di pintu. Hei, Yu benar-benar sibuk, dan tidak ada waktu untuk bertemu Tuan Huang, jadi aku harus datang sebagai presiden. Lin Qiang tampak malu dan dirugikan. Ketika beberapa eksekutif mendengarnya, mereka bahkan lebih marah. Lin Yu benar-benar sibuk? Dia sangat sibuk. Dia tidak punya pekerjaan di tangan sekarang. Dia berada di kantor mewah yang independen, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan dengan suaminya yang tunawisma. Tiba-tiba meminta presiden untuk maju dengan para eksekutif ini untuk menyambut mereka. Ini terlalu besar. Saya pikir Huang Yuming akan marah, tapi dia tidak berharap Huang Yuming hanya mengangguk, dan tidak ada ketidakpuasan di wajahnya. Sepertinya rumor itu benar. Lin Yu ini benar-benar memiliki banyak hubungannya dengan TN Huang. Sialan, lebih baik menjadi seorang wanita, dia terlihat bagus, dan memiliki paha. Kita bisa membicarakan barang apa saja, dan kita tidak bisa bekerja keras. Taste Lin Yu sangat sembrono. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu Lin Group adalah miliknya? Bahkan presiden menyambut tamu-tamu terhormat dalam angin dingin, tapi dia bagus, kantor itu meniup AC. Beberapa eksekutif senior melakukan kontak mata satu sama lain, dan mereka sudah menolak Lin Yuzhen di dalam hati mereka. Tapi di hati Huang Yuming, ini normal. Jika Lin Yu benar-benar keluar untuk menjemputnya, dia akan ketakutan. Bahkan orang-orang besar seperti Fei hanya melakukan hal-hal untuk kakak itu. Dia dianggap sebagai kentut, berani Lin Yu benar-benar datang untuk bertemu dengannya? Tolong. Lin Qiang mengulurkan tangannya. Sekelompok orang berjalan ke Lin Group, langsung masuk ke lift, dan pergi ke lantai atas. Berita itu menyebar dengan cepat di seluruh perusahaan. Presiden Huang yang terkenal datang untuk menandatangani kontrak. Lin Yuzhen tidak maju untuk menyambutnya. Dia juga meminta Presiden Lin Qiang dan beberapa eksekutif perusahaan untuk menunggu di angin dingin selama hampir 1 jam. Tidak dapat diterima. Terlalu sombong. Hampir tidak ada siapa-siapa. Bahkan mengandalkan hubungan tersembunyi dengan Huang Song, begitu sembrono. Kali ini, kemarahan publik yang muncul,
banyak karyawan berada di belakang punggung mereka, dengan kejam mengutuk Lin Yuzhen. Apa jenis kotor? Kotor? Beberapa orang bahkan melewati kantor Lin Yuzhen dan diam-diam meludahi pintu. Semua orang menggambar garis horizontal dengan Lin Yuzhen di dalam hati mereka, dan bersumpah diam-diam bahwa mereka tidak akan pernah terlalu dekat dengan wanita seperti itu. Wanita ini terlalu pandai menyamar. Lin Qiang memimpin jalan, sambil memperkenalkan situasi Lin Group, sambil mengungkapkan rasa hormat dan kepentingannya kepada Mr. Huang. Setelah berada di mall selama bertahun-tahun, Lin Qiang sangat berprestasi dalam seni berbicara, dan dia selalu membuat orang merasa seperti angin musim semi. Hanya saja Huang Yuming tampaknya tidak memikirkannya. Penuh dengan ekspresi acuh tak acuh. Mr. Huang, ruang konferensi ada di sini, tolong. Lin Qiang tersenyum, saya sudah menyusun kontrak. Tolong duduk dulu, dan aku akan memanggil Lin Yuzhen untuk datang. Huang Yuming hanya bersedia menandatangani kontrak dengan Lin Yuzhen, yang benar-benar jahat. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tetapi apa yang harus dilakukan Huang Yuming dengan Lin Yu? Terlebih lagi, dengan kekayaan Huang Yuming, apakah dia menginginkan wanita lain? Beberapa eksekutif berpikir dalam hati mereka, tetapi mereka hanya bisa menggelengkan kepala diam-diam. Tidak, tidak, tidak. Huang Yuming menggelengkan kepalanya secara langsung. Bagaimana saya bisa membiarkan Nona Lin datang kepada saya? Aku harus pergi dan menemukannya secara pribadi. Mendengar ini, Lin Qiang terkejut. Beberapa eksekutif juga terkejut. Apa artinya ini? Huang selalu marah. Apa ironinya? Pasti marah. Siapapun yang bertemu dengan orang yang begitu berhati besar akan merasa kesal, belum lagi bahwa itu Lin Yu benar-benar hanya karyawan biasa dari keluarga Lin. Bahkan jika Lin Yu benar-benar memiliki hubungan yang ambigu dengan Presiden Huang, tetapi di depan begitu banyak orang, dia tidak memberi Presiden Huang wajah. Bukankah itu mencari kematian? Memikirkan hal ini, orang-orang di sekitar tidak bisa membantu tetapi menertawakan. Mr. Huang, ini. Lin Qiang sengaja tampak sulit. Mr. Huang, you benar-benar muda dan bodoh. Jangan marah. Semakin dia mengatakan ini, semakin dia berharap bahwa itu Huang Yuming akan marah. Jika proyek ini kandas atau bahkan menjadi pornografi karena ini, maka keluarga Lin Yuzhen tidak akan bisa makan. Di mana Nona Lin? Huang Yuming melambaikan tangannya, mengerutkan kening sedikit, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Lin Qiang, memimpin jalan. Lin Qiang melihat-lihat, dan salah satu eksekutif segera melangkah maju. Mr. Huang, tolong di sini. Huang Yuming pasti marah. Anda dapat mengatakan dari ekspresi, begitu serius. Lin Yuzhen, ini sudah berakhir. Sekelompok orang berjalan cepat menuju kantor Lin Yuzhen. Orang-orang di seluruh bangunan menjadi penasaran ketika mereka mendengar berita itu. Banyak orang menemukan alasan, baik untuk mengirim informasi atau menemukan seseorang, dan mereka semua berlari ke lantai kantor Lin Yuzhen. Mereka ingin melihat, Lin Yu sangat sombong, apa yang akan terjadi padanya. Kemudian, Lin Yu benar-benar di kantor, gelisah. Seperti kantor mewah, dia tidak pernah berani berpikir tentang hal itu. Belum lagi, di bawah situasi ini, Lin Qiang secara pribadi mengatur untuknya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Jiangning, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Lin Yu benar-benar khawatir, saya pikir hal-hal yang sedikit aneh. Jiangning duduk di sofa dan berkata dengan ringan, ini sedikit aneh. Kelas kantor ini tidak layak untukmu. Lin Yu benar-benar tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Ini tidak layak menjadi begitu mewah. Seberapa tinggi wawasan Anda, Jiangning? Kau hanya gelandangan sebelumnya. Sebelum Lin Yu benar-benar berbicara, seseorang mengetuk pintu kantor. Silakan masuk. Lin Yu benar-benar berkata. Di luar, seorang eksekutif mengerutkan kening dan merasa tidak puas. Lin Yu benar-benar tidak membuka pintu, jadi dia ingin membukanya sendiri. Dia membuka pintu kantor dan mendengus di dalam hatinya. Lin Yuzhen, Anda akan menjadi sial. Miss Huang, Nen Lin ada di kantor. Saya takut bahwa seorang eksekutif senior tingkat saya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Nada penuh dengan sarkasme dan jijik. Saya pikir dia melawan Huang Yuming. Di mana saya pikir, Huang Yuming meliriknya dan mengerutkan kening. Kamu memang tidak layak. Setelah selesai berbicara, sebelum orang-orang di sekitarnya bereaksi, Huang Yuming tampaknya memiliki orang yang berbeda, membungkuk sedikit, memasang wajah tersenyum, dan berjalan dengan hormat.
Nona Li, Xiao Huang mengambil kebebasan untuk mengganggu Anda. Saya harap Anda tidak marah. Dengan nada itu, seolah-olah aku telah bertemu dengan beberapa orang besar. Eksekutif itu bodoh, tercengang. Lin Qiang tertegun, tenggorokannya sepertinya penuh dengan kotoran, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Karyawan yang mengikuti di sekitar terkejut. Ini, apa yang sedang terjadi?